wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Isma Oktaviani dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengenalan dan pengembangan kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan kurikulum. Landasan kurikulum adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pengembang kurikulum ketika hendak mengembangkan atau merencanakan suatu kurikulum satuan pendidikan. Pengembangan kurikulum menurut Robert S. Zains. Yang pertama yaitu dasar falsafahnya harus kuat. Jadi kurikulum akan kuat jika falsafahnya kuat. Yang kedua yaitu faktor-faktor sosial dan budaya di mana pendidikan itu dijalankan atau kurikulum itu diimplementasikan. Nah, yang ketiga yaitu kemajuan iptek yang harus dibangun untuk memperkokoh bangunan kurikulum. Dan yang keempat, peserta didik itu sendiri. Ketika kita menyusun kurikulum, maka kita harus lihat karakteristik peserta didik dan yang lainnya yang berkaitan dengan peserta didik sebagai subjek dari kurikulum. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu teori belajar yang berkaitan dengan implementasi dari kurikulum dalam proses pembelajaran yang berkualitas. Dipelajari oleh peserta didik itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan boleh jadi mungkin kebanyakan isi dari kurikulum itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu perkembangannya sangat pesat. Sering diistilahkan eksplosif, yaitu peledakan ilmu pengetahuan. Sehingga kurikulum itu seharusnya menjadi dapurnya perkembangan ilmu pengetahuan, bukan justru mengekor. Pembagian landasan kurikulum. Nah, landasan kurikulum terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan sosial budaya, dan yang keempat yaitu landasan iptek. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang menggunakan filsafat dalam mengembangkan kurikulum. Filsafat artinya suatu cara berpikir yang dilakukan secara menyeluruh dan mendalam, atau menurut Plato adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran. Oleh karena itu, landasan filosofis ini mengharuskan sebuah persiapan kurikulum adalah hasil berpikir yang mendalam dan kuat. Oke, yang pertama yaitu tentang bidang filsafat. Bidang filsafat terbagi menjadi 3. Yang pertama logika, yang kedua etika, dan yang ketiga estetika. Nah, logika itu hasil benar dan salah. Memiliki arti bahwa melalui belajar yang menerapkan suatu kurikulum diharapkan bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua yaitu etika. Etika yaitu hakikat baik dan buruk, mengharapkan sebuah kurikulum bisa membuat siswa yang bisa memahami hakikat baik dan buruk, sehingga siswa akan melakukan hal yang baik dalam implikasi di kehidupannya. Dan yang ketiga yaitu estetika, yaitu hakikat indah dan jelek, mengharapkan agar siswa menjalani kehidupan ke arah yang lebih indah dan baik. Nah, yang selanjutnya yaitu kita membahas yang kedua yaitu kriteria filosofis. Nah, kriteria filosofis itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kurikulum harus berisi sesuatu yang baik, adil, dan indah yang akan dikembangkan dalam sebuah kurikulum serta menuntut siswa kepada hal-hal yang mulia. Nah, yang kedua yaitu kurikulum harus mampu mengembangkan potensi dan pikiran yang dimiliki siswa. Dan yang ketiga, seorang guru harus memahami keberagaman setiap individu pada siswa agar dapat meningkatkan sebuah variabilitas. Dan yang keempat yaitu menekankan kerjasama individu untuk mencapai tujuan. Nah, sekarang kita akan membahas ke landasan yang kedua, yaitu tentang landasan psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia atau siswa. Pengembangan kurikulum dalam landasan psikologi ini dilandasi oleh psikologi yang acuannya adalah menentukan apa dan bagaimana perilaku siswa itu harus dikembangkan melalui pendidikan. Siswa diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
Dalam kurikulum, ada mata pelajaran yang umum dan mata pelajaran pilihan agar dapat mengembangkan minat dan bakat siswa. Penerapannya melalui teori-teori belajar seperti teori daya, teori konvergensi, teori behaviorisme, teori Gestalt, dan banyak teori-teori yang lainnya. Nah, yang kita akan bahas ada 2 tentang kriteria psikologi dan pembagian psikologi. Yang pertama yaitu kriteria psikologi. Nah, salah satunya yaitu pembelajaran berada di bawah pengaruh langsung guru. Terus, pembelajaran harus menyenangkan dan nyaman bagi peserta didik, dan yang terakhir, guru sebagai model bagi peserta didik. Nah, dalam landasan psikologi ini ada psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan menyatakan bahwa karakteristik perilaku siswa berkembang untuk menyesuaikan dengan hasil didikan sesuai dengan jenjang usia. Nah, kalau psikologi belajar yaitu perkembangan belajar melalui proses peniruan, latihan pembiasaan, dan pemahaman melalui penerapan dan pemecahan masalah. Guru yang baik itu bukan memberi ikan, namun memberi pancing atau kail. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam psikologi perkembangan yaitu siswa selalu berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya. Individu adalah makhluk yang unik yang memiliki sejumlah pengetahuan. Siswa bersifat dinamis, pada dasarnya manusia bisa dikembangkan sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Yang ketiga yaitu tentang landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Nah, kurikulum dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan stakeholder atau pengguna lulusan. Sehingga kurikulum dalam mengembangkannya harus berdasarkan landasan sosiologis dan landasan dikembangkan selaras dengan budaya manusia. Pendidikan adalah proses budaya, individu yang dididik adalah manusia yang berbudaya, sehingga harus disesuaikan dengan budaya dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam kurikulum terdapat diversifikasi kurikulum, yaitu potensi-potensi di wilayah setempat yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu tentang landasan IPTEX. Landasan IPTEX itu dipandang sebagai salah satu landasan pendidikan karena peran IPTEX ini sangat besar dalam mengembangkan pendidikan, di mana ilmu pengetahuan ditujukan kepada pengetahuan, melainkan dapat memberi sumbangan kepada bidang-bidang kehidupan. Contohnya seperti teknologi dan seni. Teknologi adalah cara memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan tools, alat, dan juga akal pikirnya. Nah, kalau seni yaitu merupakan bagian yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Nah, kurang lebih seperti itu ya penjelasannya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa landasan kurikulum itu ada 4. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan psikologis. Yang ketiga, landasan sosiologis. Dan yang keempat, landasan IPTEX. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ditutup saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.